Beliau berkata, telah seorang lelaki dari Bani Tamim, keturunan Abu Halah, dari Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha yang biasa dipanggil Abu Abdullah, pernah bercerita kepada saya dari putra Abu Halah. Abu Halah ini suaminya Khadijah sebelum Khadijah menikah dengan Nabi SAW. Dari Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma, beliau berkata bahwa Husain bin Ali, beliau berkata, saya pernah bertanya kepada ayah saya mengenai kepribadian Nabi SAW di tengah-tengah sahabat. Faqala, beliau berkata, karena Rasulullah SAW daimal bishri. Jadi Husain ini, beliau bertanya kepada ayahnya yang bernama Abu Talib, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Nabi itu kira-kira kalau di tengah-tengah para sahabat seperti apa kepribadian beliau? Sahabat Ali menjawab, karena Rasulullah SAW daimal bishri. Nabi Muhammad itu wajahnya selalu ceria. Ini makanya kenapa ya ada hadis yang menjelaskan bahwa man tamassaka bisunnati inda fasadi ummati, kata Nabi, barang siapa berpegang teguh kepada sunnahku di saat keadaan umatku ini kondisinya rusak ya, keyakinannya rusak, imaniyahnya rusak, muamalahnya rusak, muasyarahnya rusak, ubudiyahnya rusak, tapi ada umat Nabi berpegang teguh kepada sunnah, falahu, maka orang itu yang berpegang kepada sunnah Nabi itu akan dapat pahala syahidin, seperti orang yang mati syahid. Dalam riwayat yang lain ada tambahan mi'atu syahid, 100 orang mati syahid. Sebab apa? Mengamalkan sunnah itu berat. Sunnah itu enggak cuma sekedar sholatnya berjamaah di masjid, enggak. Ini sunnah dalam ubudiyah. Nah, yang paling sulit dilakukan sunnah dalam muasyarah dan muamalah. Termasuk sunnah dalam muasyarah itu apa? Nabi itu selalu daimal bishri, wajah beliau senantiasa ceria. Kita kan sulit ini, bermuka cerah itu sulit. Kita cerahnya sesaat, itu pun dasarnya bukan karena syariat. Dapat bonus cerah, bonus habis murung lagi. Jadi nggak bisa istiqomah cerah kita. Tapi Nabi itu daimal bishri, wajah beliau selalu ceria. Ketemu kawan ceria, ketemu lawan pun ceria. Makanya Nabi itu dikagumi lawan, dikagumi kawan gitu. Nah, kita sulit, sama kawan benci, sama musuh lebih benci lagi. Luar biasa Nabi SAW. Kemudian sahlal khuluqi, kepribadian Nabi itu sederhana, tawazun, seimbang. Kalau benci nggak kelewatan bencinya, kalau memuji tidak kelewatan memujinya, tawazun, stabil. Kita nggak stabil. Kalau senang senangnya nggak stabil, kalau benci bencinya juga nggak stabil. Bencinya terlalu benci, nggak suka sama orang, kita nggak sukanya itu sampai kelewatan. Kadang kita kalau kagum sama orang, kagumnya pun kelewatan, sehingga suatu hari ketika kita melihat kekurangan orang itu langsung down gitu. Ternyata gitu. Langsung hilang kagum kita. Kita lupa bahwa manusia itu punya khilaf, punya salah. Sementara kita menuntut manusia perfeksionis 100%, kamu harus kayak malaikat ya. Nah, suatu hari ketika kita melihat kekurangan orang yang kita kagumi, langsung hilang itu semua. Kelebihan dia hilang, potensi dia hilang, kebaikannya hilang gitu. Nah, ini karena kita nggak tawazun tadi. Maka Nabi mengingatkan, ahbib habibaka hunama asa ayyakuna yaumama baghidaka. Cintailah sesuatu yang memang layak kamu cintai, sekedarnya aja. Sebab boleh jadi yang saat ini kamu cintai kelak akan menjadi sesuatu yang kamu benci. Wa abghid baghidaka hunama asa ayyakuna yaumama habibaka. Dan bencilah sesuatu yang memang layak kamu benci, sekedarnya saja.
Sebab boleh jadi saat ini sesuatu yang kita benci suatu hari akan menjadi sesuatu yang kita cintai. Hari ini kita cinta sama harta, manusiawi, fitrah, nggak haram. Tapi kalau sudah terlalu cinta, namanya terlalu itu kan berarti sulit untuk diajak berpisah. Sebab terlalu cinta. Nah ini bisa jadi masalah nanti di hari kiamat. Sebab harta yang halal akan dihisab, harta yang haram akan diazab. Nah, maka dari itu pentingnya untuk tawazun bukan berarti tawazun seimbang di sini antara pahala dan dosanya seimbang, bukan. Akan tetapi kepribadian kita ketika benci dan ketika suka itu seimbang, jangan terlalu. Kemudian lainal janibi, Nabi Muhammad itu sifatnya lemah lembut kepada orang lain, hatinya lembut. Maka Nabi mengatakan al-mu'minuna layyinuna hayyinuna kal jamalil anif. Orang yang punya sifat iman atau orang beriman itu hatinya lembut, mudah tunduk, mudah sampai nama ta'ala, seperti onta yang jinak. Onta yang jinak itu kalau disuruh naik, suruh turun gitu. Sudah jinak soalnya. Nah, maaf, jangankan onta, yang monyet aja kalau sudah dijinakkan itu jinak. Sehingga ada orang bikin topeng monyet. Ini monyet lagi ke pasar, kok pikulan ke pasar. Kemudian selesai dari pasar, ini monyet bentang sajadah pakai peci, sholat monyet. Pinter ini tukang topeng monyet, sholat monyet. Kita orangnya malah nggak sholat. Jadi unta kalau sudah jinak itu seperti itu. Nah Nabi itu lembut. Nah orang beriman itu harus punya sifat kelembutan, tutur katanya lembut maupun bahasanya lembut, dua-duanya. Ya, saya nggak bisa lembut Pak, memang watak saya begitu, harus belajar lembut. Harus belajar lembut. Apa 24 jam harus lembut Pak? Tidak, karena orang itu harus punya prinsip, dan terkadang ketika berpegang dengan prinsip itu harus keras ketika prinsipnya di atas syariat, dan kekerasannya tidak mungkin 24 jam. Nah, jadi mayoritas atau dominasi dari waktu 24 jam itu lembut, orangnya disebut orang lembut. Tapi kalau lebih banyak kerasnya, itu disebut orang keras. Nah Nabi itu beliau lembut, pribadinya lembut, tingkah lakunya lembut. Laisa bifadin wala ghalidin wala sakhabin wala fahashin. Nabi itu beliau perilakunya tidak fas, kurang ajar, nggak tahu tata krama, enggak. Bahkan Nabi itu innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq, kata Nabi. Saya diutus itu salah satu tujuannya adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia, budi pekerti. Perintah sholat belum turun, perintah zakat belum ada, tapi perintah tata krama, sopan santun, berakhlak mulia ini sudah lebih dulu ada. Nah, tata krama, dan ini beliau lakukan istiqomah, sebab beliau adalah uswah. Kemudian wala ghalidin, Nabi itu nggak kasar, suluknya, kepribadian Nabi itu tidak kasar, ucapannya nggak kasar, tingkahnya tidak kasar. Nah, kita kadang cara jalan kita aja udah bisa ditebak jadi cara jalannya. Ini lagi banyak uang, ini nggak punya uang. Ini lagi banyak masalah, ini lagi nggak ada masalah. Wala sakhabin, Nabi itu tidak suka berteriak-teriak, tidak suka bikin gaduh. Jadi tidak jadi biang kerok. Orang beriman itu bukan biang kerok. Ah ini ada si A ini biang kerok ini. Nah, jadi kedatangan kita jadi masalah. Kita baru datang udah ditandai orang. Ada si A, jangan ngobrol dulu. Wala fahasin, lisan beliau nggak kotor, tidak mengucapkan kata-kata yang kotor. Kalau harus berbicara dengan kata-kata yang vulgar, menggunakan bahasa yang kira-kira itu sopan,
tidak menggunakan kata-kata yang kotor. Wala ayyabin, Nabi tidak suka mencela. Tidak suka mencela kalau ada orang punya kekurangan, punya kesalahan, apalagi dituding-tuding, nah kamu ya begini-begini. Tidak seperti itu. Wala musyahin, Nabi juga tidak pelit. Jadi di sini sahabat Ali menyebut lafaznya musyah. Jadi dalam bahasa Arab bakhil itu kan pelit, kemudian diadopsi dalam bahasa Indonesia jadi bahasa sarapan, bakhil, pelit. Nah, syah itu tingkatan pelit di atas bakhil. Nah, jadi bahasa Arab itu begitu ya, ada levelnya dia. Kalau kita pelit ya pelit, nggak ada levelnya. Nah, tapi kalau bahasa Arab ada. Jadi syah itu tingkat pelit di atas bakhil gitu. Yataghafalu amma la yastahi. Nabi mudah melupakan hal-hal yang beliau inginkan, tidak ambisius. Beliau pengen ini, ya, kalau misalnya tidak kecapean, beliau mudah melupakan. Tidak ambisius seperti kita. Caranya bagaimana? Bagaimana caranya? Saya harus jadi ini. Wah, ini bahaya, ambisius. Sebab ketika kita ambisius, kita akan melakukan pengorbanan dan perjuangan lebih untuk mendapatkan ambisi kita. Dan otomatis karena perjuangan dan pengorbanan kita lebih, di saat ambisi itu tidak tercapai atau diambil orang posisinya, kita akan berusaha menjatuhkan orang yang nyerobot mengambil posisi kita tadi. Nah, sebab pengorbanan dan perjuangan kita sudah banyak di situ. Nah, sementara Nabi SAW itu tidak seperti itu. Nah, ini beliau mengajarkan kepada kita, mengajarkan apa? Istirja, kembali kepada Allah gitu. Kekuasaan itu memang Allah yang berikan, tapi kalau tidak berjodoh dengan kita, tidak perlu ambisius, sudah ada yang megang. Nah, kita punya cita-cita seperti ini, tapi ternyata di tengah jalan tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Kita diajarkan untuk bersyukur gitu. Jadi tidak harus, wah saya harus begini, saya harus begitu. Wala yu'isu minhu rajihu. Dan juga Nabi itu, beliau tidak mudah putus asa. Kita kadang kalau sudah dikasih lebih nggak bisa bersyukur, sudah seperti itu. Kalau misalnya dikasih kurang, kita mudah putus asa. Kok nggak kerja Pak? Sudah kesana kemari nggak dapat. Jangan putus asa. Kok nggak dapat jodoh? Sudah kesana kemari nggak dapat. Lebih baik saya bujangan aja. Punya istri bikin repot aja nanti kan. Nah, jangan. Jangan mudah putus asa. Wala tai'asu min rahmatillah. Jangan mudah putus asa terhadap rahmat Allah gitu. Sebenarnya banyak, cuma kita ini nggak sabar. Manusia itu tidak sabar. Kenapa kok tidak sabar? Karena tidak istiqomah. Sebab istiqomah itu istimewa. Di Saudi ada orang tua nggak bisa baca. Kalau dalam istilah Arab itu disebut ummi, nggak bisa baca, nggak bisa nulis, buta huruf. Itu otomatis nggak bisa baca, nggak bisa nulis, buta huruf, ya lebih cenderung jadi orang awam, nggak paham, baca Quran nggak bisa. Kemudian ilmu-ilmu yang lain juga nggak paham, sebab punya keterbatasan tadi, ummi, nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Tapi orangnya istiqomah. Istiqomah apa? Sholat ke masjid. Sholat ke masjid. Dan sebelum adzan dia sudah ke masjid. Sebelum adzan dia sudah ke masjid. Nanti begitu sampai masjid, yang pertama dia lakukan itu dia ambil mushaf. Ada Quran di masjid itu diambil. Dia apa? Dipegang aja. Sebab baca nggak bisa. Jadi jangan dikira ini orang Arab, tentang orang Arab ini pasti bisa ngaji itu. Enggak, kalau nggak belajar nggak bisa. Ini orang Arab nggak bisa ngaji, sebab nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Nah, jadi Quran dipegang aja. Nanti kalau misalnya ada orang masuk ke masjid, nah dideketin. Nah, tolong bacakan ini, saya Al-Quran.
bacakan surat ini. Nah, dibacain nanti dia dengerin gitu. Yang dengerinnya udah seneng, dibacain didengerin, tapi istiqomah. Nah, satu hari ada anak muda masuk masjid, seperti biasa orang ini minta tolong, dek tolong bacain Al-Quran. Nah, dibaca pas sampai di ayat sajadah. Jadi ada sujud tilawah di situ, sunnah hukumnya sujud tilawah. Ketika ada ayat-ayat sujud. Anak muda ini sujud, orang tuanya sujud. Anak muda udah bangun, orang tua belum. Nah, anak muda ini tengok ini bapak ini sujudnya khusyuk. Sujud. Setelah beberapa menit sujud, kok khusyuk banget ya, dibangunin. Oh, ternyata bapak ini meninggal ketika sujud tadi. Dikira khusyuk, rupanya meninggal. Nah, istiqomah. Nah, makanya dalam kitab Sahih Muslim Nabi SAW menjelaskan, yamutun nasu ala ma matu, yamutun nasu ala ma ashu. Manusia itu dimatikan oleh Allah umumnya sesuai kebiasaannya ketika hidup. Waktu hidup istiqomahnya apa? Istiqomahnya judi. Kemungkinan besar matinya dalam keadaan judi atau dalam keadaan hal-hal yang ada kaitannya sama judi. Wa yub'atsun nasu, dan nanti manusia itu akan dibangkitkan pada hari kiamat kama mamatu, sebagaimana kebiasaannya ketika mati. Nah, makanya orang mati syahid itu tidak dimandikan, sebab nanti di hari kiamat dibangkitkan dalam keadaan luka masih menganga, darah mengalir segar, tapi aroma wanginya lebih harum dari minyak wangi. Orang lagi ihram, ya nanti dibangkitkan ya dalam kondisi talbiyah gitu. Nah, ini istiqomah. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah hamba-hamba yang istiqomah dalam kebaikan. Dan orang yang istiqomah ini dibenci setan, paling nggak suka setan. Istiqomah dalam kebaikan paling tidak suka. Makanya ada kisah masyhur ya tentang sahabat buta, sahabat Nabi tapi buta, pernah jadi muadzin Nabi, namanya Abdullah bin Ummi Maktum, buta. Kenapa kok beliau istiqomah sholat di masjid? Jadi ketika beliau sholat ke masjid, beliau pernah jatuh sebab habis hujan, jatuh, otomatis bajunya kotor, buta orangnya. Nah, kemudian di kali yang lain sholat lagi jatuh, tapi di kali yang ketiga itu nggak jadi jatuh sebab ada yang nolong, ada orang nolong dia. Dia nggak kenal, kenapa kamu tolong saya? Pak, pertama kali waktu kamu jatuh tadi itu karena kamu sholat di masjid, kamu jatuh, dosa-dosamu digugurkan oleh Allah. Nah, kamu jatuh yang kedua sama, malah lebih luas. Nah, kamu jatuh yang ketiga ini, kalau kamu sempat jatuh kotor bajumu, nggak jadi sholat ya mu. Nah, ini dosa masyarakat di kampung ini Allah gugurkan gara-gara istiqomah kamu. Nah, jadi sebenarnya orang istiqomah itu emang istimewa. Dan setan berusaha menjaga hati kita, dijaganya supaya jangan sampai istiqomah ini orang ini kayak mana. Nah, makanya sebenarnya istiqomah ini betul-betul sangat mahal ya, diincar duluan oleh setan. Sebab orang itu meskipun awam gak bisa ngaji, tapi punya sifat istiqomah, dia punya modal besar untuk jadi hamba Allah yang bertakwa, yang beriman. Tapi sebaliknya, kalau orang istiqomahnya hilang, ini sulit ini, rohaninya sulit meningkat, rohani. Sebab ibadah itu dia punya dampak dalam rohani kita. Misalnya, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya sholat itu kata Allah dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi seharusnya sholat yang kita kerjakan itu punya efeknya apa? Bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, kata-kata keji, tindakan mungkar, itu bisa otomatis tercegah. Hari ini kalau ada orang sholat tapi lidahnya masih suka gibahin tetangga,
masih suka nyakitin hati orang, ini efek sholatnya otomatis apa? Berkurang, bahkan hilang. Berarti ada yang keliru. Bisa jadi syarat rukunya salah, bisa jadi nggak khusyuk, bisa jadi sholatnya tidak ikhlas, dan lain sebagainya. Nah, ini ubudiyah itu ada efeknya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian apalagi? Wala yukhayyabu fihi. Nabi itu tidak suka membebani orang lain. Sebab beliau mandiri sejak kecil, masih anak-anak, beliau sudah menggembala kambing sendiri milik orang-orang Quraisy Mekah. Beliau gembala. Kemudian orang-orang Quraisy Mekah itu memberikan upah kepada Nabi. Jadi dari kecil beliau sudah mandiri, dididik mandiri, gitu. Kadang kita kelewatan karena motifnya terlalu cinta kepada anak dari kecil sudah dikasih fasilitas yang tidak mendidik, sehingga ketika dia belum sampai dewasa, masih remaja, ini sudah membawa masalah untuk orang tuanya. Sebab apa? Pola asuh yang salah, memanjakan anak dengan dalih cinta yang berlebihan, sehingga anak tidak bisa mandiri. Sudah besar juga nggak bisa mandiri, begitu. Nah, sementara Nabi SAW itu, beliau dari kecil sudah dididik, ditarbiyah oleh Allah, dan beliau juga tidak suka membebani orang lain, tidak suka menjadi beban oleh orang lain. Qad taraka nafsahu min thalas. Nabi itu selalu meninggalkan tiga hal yang selalu beliau hindari ketika sedang bermasyarakat maupun tidak bermasyarakat. Yang pertama al-mira'u, debat. Nabi nggak suka debat, karena umumnya orang kalau berdebat umumnya itu sedikit yang bisa mengontrol emosinya. Iya, kalau misalnya pas berdebat ketemu orang yang sepaham, ya ini tutup ketemu botol, ini kelop. Tapi kalau misalnya enggak, wah, saya harus menang. Makanya kan ada kadang di antara kita itu, jangankan kok kalah ya, seri aja kalau bisa jangan. Ini udah repot ini. Seri aja kalau bisa jangan. Nah, Nabi itu beliau suka meninggalkan debat. Nah, memang agak sulit ini, karena ketika kita sedang membahas sesuatu, tiba-tiba ada yang berbeda dengan kita. Nah, ini kadang dominannya suka debat kalau misalnya kita tidak bisa mengontrol. Wal ikthar, Nabi tidak suka sombong akibat punya sesuatu yang berlebihan. Kita punya duit lebih sedikit, sombong. Punya kedudukan tinggi sedikit, sombong. Nah, nggak punya apa-apa pun kadang kita sombong. Dan kesombongan yang paling tinggi itu adalah ketika seorang hamba tidak mau mentaati perintah Rabbnya. Jadi bukan berarti sombong, wah saya punya mobil mewah, sombong, bukan itu. Orang nggak mau sholat nih orang sombong. Dikasih rezeki oleh Allah siang malam rezeki manusia itu nggak putus kalau belum tiba ajalnya. Rezeki apa Pak? Saya udah udah sebulan dari kerja nggak dapat rezeki. Nafas ini kan rezeki. Badan sehat, ini rezeki. Bisa tidur nyenyak, rezeki. Punya anak istri yang nurut, nggak banyak tingkah, ini rezeki. Kita nggak sadar, kita sering menganggap rezeki itu ya duit. Nggak punya duit, nggak punya rezeki. Ini salah ini. Nah, akhirnya kiblat hati kita ke rezeki, ke duit tadi. Jadi hatinya, sholatnya memang ada kiblat, tapi hatinya kiblatnya ke materi, sehingga yang di otak materi. Cari mantu yang punya materinya lebih gitu, karena kiblat hatinya sudah di materi gitu. Nah, wa ma la ya'nihi, Nabi tidak suka melakukan hal-hal yang sia-sia, perbuatan yang sia-sia. Kalau memang nggak ada hal yang penting, nah, segera tidur habis sisa itu lebih baik. Sebab ini jadi kebiasaan.
Kadang kita punya kebiasaan dari muda, pokoknya habis isya tuh ngongkrong sama kawan-kawan sampai malam, begitu terus sampai tua. Ini kebiasaan buruk. Wa tarakan nasa min thalath, dan ketika berinteraksi dengan masyarakat, Nabi juga meninggalkan 3 hal. Kana la yajumu ahadan, Nabi itu tidak suka mencela orang lain, nggak suka beliau mencela. Bahkan Anas bin Malik, beliau mengatakan beliau itu jadi pelayan Nabi 10 tahun, di rumah Nabi 10 tahun, tapi beliau tidak pernah mendengar Nabi itu negur Anas, lima fa'alta hadza, kenapa kamu berbuat begini, kenapa kamu lakukan itu, lima tarakta hadza, kenapa kamu tinggalkan ini, kenapa. Tuh Anas tidak pernah mendengar kata-kata seperti itu. Wala ya'ibuhu, Nabi juga tidak suka mencela orang tadi yang punya kekurangan. Kita kan sukain ada orang ya, misalnya lagi belajar sesuatu nggak paham, kadang orangnya kita cela, wah balol ente ini memang dasar goblok kamu, dari dulu goblok nggak hilang-hilang sampai sekarang. Jadi kita suka mencela kadang, meskipun itu fakta ya, tapi Nabi nggak mencela meskipun itu fakta. Wala yatlubu awratahu, dan Nabi tidak suka mencari-cari kekurangan orang. Kita kadang seperti itu, apalagi sama saingan, kita merasa tersaingi. Ini kadang kalau kita tidak sehat cara berpikir kita, menghalalkan segala cara, ini orang itu kita cari kekurangannya, apa dia kelemahannya ini. Nah pas terpleset ngomong, ini nanti kita habisi. Wala yatakallam illa fi ma raja sawabahu, dan kalau Nabi ngomong itu, beliau tidak ngomong kecuali memang ada kecenderungan mendapatkan pahala dalam pembicaraan tersebut. Jadi orang beriman itu dia mikir gitu, istilah pepatah itu makan tahu campur lontong, mikir dulu baru ngomong gitu. Jadi nggak asal, sebab lisan ini akan ditanya di hari kiamat, ada pertanggungan jawab, jadi tidak asal bunyi. Kemudian wa idza takallama atraqa julasa'uhu ka'annama ala ru'usihim at-tayru, dan Nabi itu karena beliau punya kepribadian yang mukanya selalu ceria, akhlaknya bagus, lemah lembut, tidak suka mencari aib orang, tidak suka mencela orang, karena kepribadian beliau bagus seperti itu, maka para sahabat kalau berbicara dengan Nabi itu atraq, menundukkan kepala. Ka'annama ala ru'usihim at-tayr, seolah-olah di atas kepala mereka ada burung bertengger, ada burung, jadi nunduk. Jadi kita nggak perlu sebenarnya untuk overacting, untuk macam-macam lah untuk cari pesona dan lain sebagainya. Kita perbaiki pribadi kita. Aslih nafsaka yuslih lakan nas, perbaiki diri, nanti orang pun akan baik sama kita. Jadi hilang itu sifat-sifat gila, hormat dan lain sebagainya, itu hilang. Orang akan otomatis menghormati sendiri. Fa idza sakata takallamu, nah setelah Nabi diam, baru nanti para sahabat itu ngomong. Nah ini Nabi dan para sahabat mengajarkan kepada kita adab dalam berbicara. Ketika berbicara sama orang, tunggu orangnya selesai, baru kita ngomong. Jangan dia lagi di tengah perjalanan ngomong sudah kita cut. Tapi Pak, kadang ada orang itu dari waktu habis sampai habis ngomong aja nggak berhenti, nggak bisa kita dikasih kesempatan ngomong. Ya udah, berarti kita suruh sabar, didengerin aja. La yatanaza'una 'indahul hadis, dan para sahabat itu juga mereka tidak suka membahas sesuatu, berdebat di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi karena Nabi sebagai panutannya nggak suka berdebat, maka sahabat-sahabat pun nggak suka berdebat. Kita kadang malah nyari lawan debat. Wa man takallama 'indahu ansatu lahu hatta yafraq, dan orang yang berbicara di hadapan Nabi sama, mereka satu sama lain juga nunggu, karena sudah dapat uswah dari Nabi. Satu sama lain kalau ngobrol, tunggu kawannya selesai baru ngobrol. Hadithuhum 'indahu hadithu awalihim, orang yang berbicara di hadapan Nabi ya, pertama kali cerita yang mereka sampaikan, nah itu Nabi menganggap seolah-olah itulah
cerita yang baru pertama kali Nabi dengar. Artinya apa? Nabi menghargai pembicaraan orang. Jadi kalau ada orang cerita masalah botol misalnya, itu Nabi menghargai seolah-olah Nabi baru pertama kali mendengar cerita botol. Nah, sekarang ada orang cerita sholat, kita sudah 1000 kali mendengarnya. Kadang kita udah tahu saya. Nah, tapi Nabi enggak. Nabi tetap fokus mendengarkannya, menghargai yang berbicara, seolah-olah beliau baru pertama kali dengar. Kemudian apalagi yadhak mimma yadhakun minhu. Nabi itu tertawa ketika ada hal-hal yang membuat sahabat tertawa. Jadi apa yang sahabat tertawa, Nabi ikut tertawa. Jadi bukan berarti bahwa karena Nabi ini nggak bisa ketawa misalnya. Kok nggak bisa ketawa Pak? Iya saya kiai soalnya. Jadi nggak ada kaitannya itu. Nah, jadi artinya Nabi itu dalam berinteraksi dengan sosial, dengan masyarakat, itu seolah-olah tanpa sekat, membaurnya sampai seperti itu. Bahkan kalau ada orang kena musibah, Nabi itu membaur, berada di tempat sahibul musibah tadi, itu seolah-olah orang sangka Nabi yang kena musibah. Interaksi sosialnya sangat luar biasa, dan Islam mengajarkan ini, interaksi sosial. Nah, makanya bukan cuma ubudiyah, ada muamalah, ada muasyarah, ada akhlak. Wa yata'ajjabu mimma yata'ajjabuna minhu. Dan Nabi, dan apa yang membuat para sahabat kagum, Nabi juga kagum. Wah, ya, jadi beliau itu betul-betul memposisikan, menghormati orang lain sedemikian rupa. Wa yasbiru lil gharibi 'alal jaffah fi mantiqihi wa mas'alatihi. Dan Nabi itu sabar terhadap gharib, orang asing yang mereka kasar dalam tutur kata maupun pertanyaannya. Sebab orang asing itu berarti kadang tidak memahami adat budaya daerah, kan gitu. Nah ini kita di Indonesia ini kan punya adat nih, punya budaya. Otomatis adat kita, budaya kita akan berbeda dengan adat dan budaya negara lain. Di sana Saudi, di sini Indonesia. Saudi punya adat, Indonesia juga punya adat, kan nggak sama ini. Nah, otomatis bukan berarti ketika ada adat yang berbeda lalu dianggap sesat. Ini adat nggak ada, pokoknya kita hanya pakai syariat, kalau misalnya nggak masuk syariat tinggalkan. Ini juga salah, sebab adat itu ada karena bangsa. Nah, makanya dalam surat Al-Hujurat Allah berfirman bahwa ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Sesungguhnya kami ciptakan kalian manusia itu terdiri dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabailan lita'arafu. Kami jadikan manusia itu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Untuk apa? Supaya saling mengenal. Jadi nanti kalau setiap ada adat ini dianggap sesat, berarti bertentangan dengan firman Allah tadi. Ini yang bikin adat nih Allah sendiri gitu. Masa hukum Allah mau ditiadakan dengan dalih katanya tidak sesuai dengan syariat? Lalu syariat yang mana yang tadi diikuti? Nah, jadi setiap bangsa itu punya adat. Ujungnya adat tersebut bertentangan dengan syariat atau tidak. Nah, itu filternya, tolak ukurnya. Ketika adat itu tidak bertentangan dengan syariat, maka adat tersebut sah-sah dilakukan. Bahkan bisa jadi berpotensi mendapatkan pahala. Adat kita, adatnya kan cium tangan, ketemu orang yang kita hormati cium tangan. Kita panggil nama kan pakai panggilan tuh. Baru menikah dek, yang, beb, baru menikah. Lama-lama meskipun sudah lama tetap ada bahasa sapaannya. Ibunya anak-anak, bapaknya anak-anak, tetap ada bahasa sapaannya. Nah, kalau di Arab orang panggil nama aja, nggak ada panggil begitu. Manggil istri ya panggil nama. Istrinya namanya Aisyah ya dipanggil Aisyah. Nama suaminya Ahmad ya dipanggil Ahmad. Nggak ada Bang Ahmad, itu nggak ada. Makanya sebenarnya adat Indonesia ini tinggi. Manggil suami pakai bahasa sapaan, Bang, Mas. Nah, manggil istri juga begitu. Malah istri merasa nggak dihargai kalau panggil nama aja, apalagi di depan orang. Apalagi suaminya dipanggil istrinya,
panggil nama aja depan orang. Ini merasa ya wibawanya turun, panggil nama. Ini ada, tidak bisa disamakan. Hatta in kana ashabuhu la yastajlibunahum, ya, karena Nabi tadi itu sangat sabar menghadapi orang-orang asing, dan ini dilihat oleh para sahabat pun ikut serawung bahasa Jawanya. Jadi para sahabat itu ikut membaur dengan orang-orang asing, orang-orang non-Arab yang bermukim di Mekah dan Madinah, orang-orang asing. Bahkan wa yaqul, Nabi bersabda, idza ra'aitum taliba hajatan yatlubuha fa'arfiduhu. Apabila kalian, kata Nabi, melihat ada orang asing yang punya suatu hajat, keperluan, fa'arfiduhu, bantu, tunaikan hajat dan keperluan orang asing tadi, sebab namanya orang asing, mungkin belum tahu hal ehwal di kampung tersebut, kekurangan, bantu dia, keperluannya apa. Nah, sebab menunaikan hajat seorang muslim itu pahalanya besar. Allah akan menunaikan hajat seorang hamba selagi hamba itu suka menunaikan hajat saudaranya, orang muslim, menunaikan hajat. Abdullah bin Abbas itu beliau pernah i'tikaf di satu masjid, i'tikaf di Masjid Nabawi. Nah, kemudian ada sahabat Ansor punya satu keperluan, minta tolong, beliau keluar dari masjid. Jadi orang yang melihat tegur, bin Abbas, kamu kan lagi i'tikaf di bulan suci Ramadan, kenapa kamu tinggalkan? Padahal i'tikaf itu pahalanya, masya Allah, sesaat orang i'tikaf itu di masjid itu Allah jauhkan dari neraka satu parit. Satu parit itu jaraknya mabaina sama wal ard, antara langit dan bumi. Ya. Jadi ini menunaikan hajat seorang muslim. Hari ini banyak orang, ya, katanya beriman, tapi yang dipikir hanya dirinya sendiri. Ini sebenarnya iman yang mana ini yang dipakai? Nah, orang beriman itu punya sifat. Sifatnya apa ini? Nih, ya, saudaranya itu bukan hanya sekedar saudara senasab, tapi setiap orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat itu saudaranya. Dan persaudaraan antar sesama umat Islam hari ini renggang, ruwet, kayak kabel yang sudah jelimet, ya. Pecah karena beda kelompok, pecah karena beda organisasi dan lain sebagainya. Jadi persaudaraan umat Islam hari ini banyak dibatasi oleh sekat-sekat yang merusak ukhuwah itu sendiri. Nah, maka dari itu kita harus kembali kemana? Ya kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Gitu. Saya masuk di organisasi ini, tapi di organisasi ini punya cara pandang yang tidak satu organisasi, bukan saudara. Berarti ini ada yang salah dengan organisasinya, lebih baik keluar, nggak usah ikut, sebab ini merusak ukhuwah. Saya masuk dalam satu kelompok, tapi di kelompok ini mengajarkan yang tidak sependapat dengan saya salah, bukan saudara ini. Nah, ini berarti ada yang salah di sini. Sebab ukhuwah tidak dibatasi oleh hal-hal yang sepele semacam itu. Wala yaqbalu thanaa illa min mukafi'in, dan Nabi tidak suka dipuji kecuali yang memuji itu mau dipuji oleh Nabi. Jadi ada timbal balik itu, mau puji saya tapi kamu harus saya puji dulu, ya. Nah, jadi suka sama-sama saling memuji. Nah, ini kadang kita suka dipuji, muji orang nggak mau. Kita suka diangkat orang, ngangkat orang nggak mau, bantingin seneng. Ini berbahaya sifat-sifat begini. Wala yaqta'u ala ahadin hadithahu hatta yajuza fa yaqta'ahu binahyin aw qiyamin. Nabi tidak suka memotong pembicaraan orang lain sampai nanti kalau ingin memutus pembicaraan Nabi berdiri atau orang itu berdiri. Jadi dalam ngobrol-ngobrol, ini kan ada orang kadang terlalu suka cerita sama kita, lama banget, memotongnya nggak enak, ini enak. Nah, untuk memberi isyarat Nabi langsung berdiri. Tapi gimana Pak, dia udah berdiri orang tetap ngobrol terus? Ya biarin aja, mungkin lagi jualan jamu,
lagi jualan ini, lagi promosi, dikejar terus gitu, sampai di rumah pun ditelepon terus. Wabi qala hadatsana Muhammad ibn Bashar qala hadatsana Abdurrahman ibn Mahdi qala hadatsana Sufyan an Muhammad ibn al-Munkadir qala sami'tu Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma yaqul ma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qattu faqala la. Menurut sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau meriwayatkan bahwa Nabi itu beliau tidak pernah mengatakan kata tidak apabila diminta sesuatu oleh orang. Ada orang minta tolong, ya Rasul, oh maaf, nggak bisa. Nah, jadi ini Masya Allah sangat sulit kita tiru. Jadi seorang pemimpin ini seperti ini, siap sedia setiap saat untuk rakyat. Nah, seorang pemimpin harus seperti ini seharusnya, siap sedia setiap saat untuk rakyat. Nah ini yang sulit mau kita buat ini. Kita belum jadi pemimpin aja udah nafsi-nafsi, gimana harus jadi pemimpin? Repot. Wabihi qala hadatsana Abdullah ibn Imran Abul Qasim Al-Quraisy Al-Makki qala hadatsana Ibrahim ibn Sa'd an Ibn Shihab an Ubaidillah an Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi bil khair wa kana ajwada ma yakunu fi syahri Ramadan hatta yansalikha fayatihi Jibril faya'ridu alaihi al-Qur'an fa idza laqiyahu Jibril kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwada bil khair min ar-rihil mursalah. Jadi menurut Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi itu adalah orang yang paling pemurah di antara seluruh manusia. Jadi kebaikan beliau itu ya, diobral, sangat pemurah. Bahkan kalau bulan Ramadan tiba, itu beliau lebih pemurah lagi. Di luar Ramadan pemurah, dermawan, di bulan Ramadan lebih dermawan lagi. Sampai Ramadan selesai. Di bulan Ramadan itulah Jibril turun, nanti Nabi simaan Quran, talaki. Jadi yang punya hafalan itu harus disetorkan. Cuma 1 juz, Pak, harus disetorkan, sering diulang. Sama kawan, sama istri, sama anak. Sebab kalau nggak disetorkan nanti lupa. Dan setelah Nabi bertemu Jibril di bulan Ramadan, maka Nabi itu akan lebih pemurah lagi. Bahkan Nabi murahnya itu melebihi angin yang semilir. Duduk di bawah pohon, nggak kita minta, angin langsung datang. Nabi lebih pemurah lagi kalau di bulan Ramadan. Wabi qala hadatsana Qutaibah ibn Sa'id qala hadatsana Ja'far ibn Sulaiman an Thabit an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadakhiru syai'an li ghad. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata bahwa Nabi itu beliau tidak suka menyimpan sesuatu untuk besok. Artinya apa? Di zaman itu memang tidak ada kulkas, tidak ada alat penyimpan. Artinya Nabi mengajarkan kepada umat bahwa tidak menyimpan di sini maksudnya adalah tidak panjang angan-angan. Kita kadang menyimpannya sampai 7 turunan. Ya, tidak panjang aman-aman, ya, mengajarkan kepada umat agar istirja, mengembalikan semua yang dia punya, menisbatkannya kepada Allah. Kalau hari ini kita dikasih jabatan, ini jabatan ini bukan milik kita, tapi ini hanya gantian. Kita gantiin orang lain yang kemarin memangku jabatan itu. Dan nanti posisi kita sama akan diganti sama orang lain lagi. Jadi hanya gantiin orang, hidup ini gantian, gantiin orang. Kalau hari ini kita tua, ini gantiin orang tua sebelumnya. Hari ini kita jadi pemuda, gantiin orang sebelumnya yang muda. Dan puncaknya nanti kalau ada orang mati, kita gantiin mati. Nah ini yang gak enak ini. Jadi ngajarin kepada kita supaya tidak turul aman, tidak panjang aman. Nah, satu lagi. Wa bi qala hadatsana Harun ibnu Musa ibni Abi Alqamah al-Madani qala hadatsani Abi an Hisam ibni Sa'd an Zaid ibni Aslam an abihi an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu anna rajulan jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasa'alahu ay yu'tiyahu faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma indi syai'un
walakin ibta' alayya fa idza ja'ani syai'un qadaituhu. Faqala Umar, ya Rasulullah, qad a'taitahu fama kallafaka Allahu ma la taqdiru alaihi. Fakariha Nabi sallallahu alaihi wasallam qawla Umar. Faqala rajulun minal ansar, ya Rasulullah, anfik wa la takhaf min dhil arsy iqlalan. Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa urifa fi wajhihi al-bishru liqaulil ansari thumma qala bihadza umirtu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau meriwayatkan bahwasanya ada seorang lelaki datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meminta sesuatu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi lalu bersabda, ma indi syai'un, saya enggak punya apa-apa. Nah, ini bahasa Arab fusha ya, ma indi syai'un. Ini bahasa Arab fusha ini kalau diamiyahkan, disingkat dia jadinya ma'ndis. Ma'ndis fulus. Ma'ndis fulus ini singkatan ma indi syai' minal fulus. Jadi ma indi syai' disingkat jadi ma'ndis saja. Kalau nggak paham ya nggak paham. Ma'ndis fulus saja. Saya nggak punya uang. Tapi kata Nabi, kamu belanja aja pakai nama saya. Nanti kalau saya punya uang, saya akan bayar. Nabi itu dermawannya sampai seperti itu. Ada orang punya hajat datang kepada Nabi minta bantuan, misalnya Nabi lagi nggak punya. Dah, kamu perlunya apa? Semen. Kamu belanja aja semen untuk bangunan itu, pakai nama saya. Nah, ibaratnya seperti itu. Itu dermawannya Nabi sampai seperti itu. Jadi melihat ini, Umar nggak suka. Umar lalu ngomong, ya Rasulullah, Allah sudah memberikan tuan itu sesuatu yang memang sudah diberikan. Jangan paksikan diri tuan untuk melakukan sesuatu yang tuan tak mampu. Gitu. Jadi Nabi ditegur. Nah, ini kan sebenarnya banyak juga ini orang-orang zaman sekarang ini yang posisinya seperti Umar zaman dulu. Ketika posisi sedang menegur Nabi ini. Jadi Nabi ditegur oleh Umar. Ya Rasulullah, ibaratnya jangan banyak-banyak sedekah lah. Kalau sedekah yang mampu aja. Nabi nggak suka ya. Fakarihan Nabi SAW qaula Umar. Nabi nggak suka dengan ucapan Umar itu. Tiba-tiba ada laki-laki sahabat Ansor ngomong ke Nabi, wahai Rasulullah, anfik, berinfak saja wahai Rasulullah, la takhaf, jangan takut, jangan khawatir, nanti Tuhan kekurangan. Jadi Nabi ditegur oleh satu umat, laki-laki di kalangan umat beliau dibela oleh orang lain dari umat Nabi juga. Nggak usah khawatir Rasulullah, nanti Tuhan akan kekurangan, atau khazanah dari perbendaraan rizki dari Allah untuk Tuhan akan habis. Fatabassama Rasulullah SAW, Nabi tersenyum dan dari wajah beliau itu memancar kegembiraan melalui kata-kata orang Ansar tadi. Kemudian beliau bersabda, bihada umirtu, untuk hal inilah saya diutus. Artinya apa? Pemurah, sifat pemurah. Makanya ada hadis namanya hadis sanad, itu ada namanya sanad hadis musalsal bil awaliyah. Ini biasanya kalau kita belajar hadis dengan seorang syekhul hadis, ini hadis ini yang pertama kali akan dibacakan sebelum membuka kitab hadisnya. Namanya sanad hadis musalsal bil awaliyah. Bunyi sanad itu, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, orang-orang pemurah itu disayangi oleh Allah Zat yang Maha Pemurah. Yarhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangi yang ada di bumi, misalnya yang di langit akan menyayangimu. Yang ada di bumi bukan cuma orang beriman, hewan itu makhluk juga di bumi. Bahkan orang non muslim itu makhluk juga di bumi, disuruhnya sayang sama mereka. Nanti yang di langit akan menyayangimu. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Bapak, Ibu, silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan. Bapak, ada yang mau bertanya? Ada. Nah, mudah-mudahan Allah selalu berikan kita kesehatan, kekuatan, sehingga kita bisa istiqomah dalam iman dan takwa sampai akhir kehidupan kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma ya muyassira kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya mughniya kulli faqir yassir lana kullal asir fataysirul asiru alayka yasir. Allahumma ya man la yahtaju ila al-bayani wa tafsir hajatuna ilayka kathir wa anta alimun biha wa basir biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma hdi awsatina wastur awratina
وآمن روعاتنا وقضي حاجاتنا واشف مرضانا وعد ديوننا وألف بين قلوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم طول أعمارنا في الطاعة والبركة. اللهم اجعل في آخر كلامنا بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمن لهم حقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعل أولادنا وذريتنا من حفاظ القرآن الكريم من عبادك المتقين والصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.